mengakui dirinya Tuhan. Kemudian dia berkata bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Namrud, wahai Namrud, bagaimana engkau menghidupkan dan mematikan manusia? Maka Namrud memanggil dua orang budak, satu dibunuh dan satu dibiarkan hidup. Maka Nabiullah Ibrahim berkata, wahai Namrud, kalau engkau membiarkan yang hidup dan membunuh seorang lagi, maka sungguh engkau bukan Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Hanya engkau membiarkan seorang mati dan membiarkan yang lainnya hidup. Kalau memang engkau Tuhan, wahai Namrud, coba engkau pindahkan matahari yang terbitnya di barat, engkau jadikan terbitnya di sebelah timur. Maka Namrud ketika itu murka. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam api yang membara. Peristiwa yang luar biasa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hari ini menjadi abdan syakur. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan ahli keluarganya yang telah membimbing kita, membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan syariat Islamiyah. Mudah-mudahan orang-orang yang mengajak selalu dalam kebaikan, termasuk panitia dari Gaspol yang membawa kita malam hari ini duduk bersama-sama untuk menyaksikan satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantinya tahun dari 2024 ke 2025. Alhamdulillah. Semoga anak-anak Gaspol ini semakin semangat terus. Selain daripada berlomba mengukir cita-cita dan kreasi, tetapi juga mengajak orang lain selalu dalam kebaikan, mengingatkan dalam kebaikan dengan membuat syiar-syiar agama. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya malam karena nggak ada matahari. Betul. Betul. Yang namanya siang karena nggak nampak bulan. Betul. Maka ini penceramah di depan dikasih sajen cukup banyak. Kerak kesukaan. Ini siap ceramahnya, nggak usah lama-lama lah, keraknya nanti pelempem. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang masih sanggup makan kerak karena masih punya gigi. Ya betul. Kalau alamat nggak punya gigi, nggak usah coba-coba makan kerak kelolotan. Lah ini nikmat yang Allah berikan. Kita ini semakin berganti hari, semakin berganti waktu. Sungguh sebenarnya kita ini selalu dalam kerugian. Lah hari ini kita punya banyak duit pun rugi, punya jabatan pun rugi, punya apa lagi? Punya istri cantik pun rugi. Punya wajah tampan pun rugi, kecuali di antara mereka yang beriman. Ya. Setuju. Karena Allah tuh tak melihat kita dari rupa kita. Allah tuh nggak lihat daripada tampannya, gagahnya kita, tapi Allah melihat apa yang kita kerjakan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum
wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila amalikum. Tuh, gitu. Jadi mau hebatnya kita kayak mana, Allah nggak lihat. Tapi yang Allah lihat malam hari ini kita ngapain. Gitu. Ada di sana tadi sambil lewat manggang-manggang ikan gurame. Lihat nggak Allah tuh? Lihat. Lihat juga. Ya kan? Yang sebelah sana tadi yang mau lewat itu dari Jalan AMD masuk Pasiran. Tadi sore postingannya 2 ember ikan. Bandeng. Tongkol. Walah. Habis tongkol bandeng, yang belakang katanya pakai tegang ekor. Kesan? Gak enak. Allah lihat apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini, Allah pasti lihat. Tapi Allah melihat kepada hambanya siapa yang paling baik amalnya, yang paling banyak ibadahnya. Ini malam tahun baru, orang-orang kafir, orang-orang Kristen manggang-manggang, bawa lilin, ngidupin lilin, rumahnya kasih lilin, bawa trompet, tiupin trompet, kurang gede, mending kita azan. Tuh. Orang Nasrani nunggu jam 12 malam, yang datang uka-uka 12 malam. Tuh. Orang Islam ikut malam tahun baru, bawa lilin, bawa trompet. Di rumah digantung macam Merry Christmas. Ada yang gitu? Ada, sini pengajian. Kalau ada orang Islam macam gitu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kalau kita ini nyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tapi kalau kira-kira manggang-manggang malam tahun baru, boleh apa enggak? Malam tanggal 1 manggang, tanggal 2 manggang, tanggal 3 manggang, sebulan penuh manggang, nggak ngundang saya, kebangetan. Ya malam manggang-manggang nggak ngundang Pak Datuk, nggak diundang, Maka yang tidak boleh itu adalah menyerupai ibadah mereka. Tanggal 25 Desember orang Islam 25 Desember biasa aja. Ada orang Islam anak-anak muda pakai peci, apa itu namanya? Poncong itu anak-anak ulang tahun tuh apa namanya? Santa lagi kelos. Anak-anak ulang tahun udah dididik dari kecil pakai peci poncong. Padahal tahu gak peci poncong sejarahnya? Enggak. Sejarahnya peci poncong itu dulu di Andalusia ketika Islam dikalahkan oleh Raja Roma Andalus, maka orang-orang Islam yang mau tunduk kepada orang Nasrani dipakaikan topi puncung-puncung. Kalau nggak pakai topi puncung, dipenggal lehernya. Maka sekarang anak-anak kita ulang tahun dididik pakai peci puncung-puncung. Nggak mau, penggal. Tuh. Nyerupai kaum nggak boleh. Ya.
Maka hari ini kita duduk di sini asik, kita dengarkan tausiah. Untuk apa? Mengingat bahwa usia kita pada hakikatnya semakin berkurang. Kemarin kita baru umurnya 25. Nih, tahun ini masuk 26. Bukan nambah, umurnya sih nambah, tapi hakikatnya usia berkurang. Tengok, dulu kita 50, 30, 40 tahun yang lalu masih muda-muda, masih gagah-gagah. Sekarang 60, 70. Peo. Gigi habis, mata rabun, badan lemah. Tandanya 2025 ya, kita sudah berkurang usia. Makin berkurang usia, maka kita harus sadar bahwa kita waktunya mau pulang. Tuh, betul Bu? Ada yang nggak mau pulang kampung? Mau pulang? Mau lah. Besok? Oh jangan. Kita ini semua bakalan pulang. Kalau kemarin 2024, besok sudah 2025, kita lalui. Ingat, yang perlu kita ambil hikmah adalah ya Allah, usiaku semakin berkurang. Aku ini mau balik ya Allah. Apa yang aku bawa ya Allah ketika aku kembali menghadapmu? Apakah aku berbuat seperti kaum-kaum Nasrani dan Yahudi, atau aku perbanyak zikir mengingatmu? Kita bulan Muharram. Kalau pada 1 Muharram kita disunahkan berpuasa, betul. Tapi di bulan pergantian Hijriah Masehi kita tidak disunahkan berpuasa. Kenapa begitu? Padahal memang bulan Masehi ini juga adalah bulannya Allah. Allah yang kasih ilmu untuk orang-orang Nasrani menghitung bilangan hari dan tanggal. Perbedaannya, kalau orang-orang Nasrani, orang Romawi menghitung bulan ini berdasarkan perhitungan matahari. Kalau orang Islam menghitung berdasarkan peredaran bulan. Maka disebut dengan hitungan Hijriyah, Muharram. Tapi usia kita dihitung melalui hitungan Hijriyah. Semakin hari hidup kita semakin berkurang. Dulu kuat, sekarang sudah lemah. Dulu gagah, hari ini sudah keriput. Betul. Dulu masih bisa makan enak, sekarang udah nggak bisa makan kerak. Bapak Ibu, ingat nggak dulu kita masih muda? Ketika kita masih muda, masih gagah, makan apa aja kita sanggup. Tapi duit nggak punya. Mau beli apa-apa nunggu ditraktir sama orang. Betul. Mana lah yang traktir ini? Tunggu syukur-syukur ada panitia gaspol ketua datang. Datang Pak Datuk, kena makan mie pakai udang, kapan? Masih muda, nggak punya duit. Umur 30-40 tahun udah mulai ada duit, tapi tanggungan banyak. Betul. Ada istri, ada anak, butuh biaya sekolah berat, ada keluar duit, masuk duit, keluarnya juga banyak. Udah 50 tahun, anak udah mentas semua, udah punya kerjaan, duit banyak. Duit banyak. Darah tinggi kumat. Diajak makan bakso, makan bakso. Mana? Sana. Simpang. Mana? Sana. Viola. Gak sanggup. Ngapa gak sanggup? Gak ada duit? Duit banyak. Gak ada Honda? Honda ada. Mobil punya. Jadi gak mau makan? Oles. Berat. Ya wah, kita makan yang pedes-pedes. Mumpung-mumpung hujan-hujan makan gorengan pedes-pedes enak.
50, umur 50 tahun, duit banyak, mau beli apa bisa, tapi kalau disuruh makan mikir. Makan tegas, asam lambung. Makan mie Aceh, takut mencret. Makan jengkol, takut sakit jengkol. Orang makin tua makin berat Bapak Ibu, sekalipun duitnya banyak tapi Allah batasi rezekinya, diganti rezeki sehat jadi duit. Setuju? Tuh. Orang makin banyak duitnya makin banyak penyakitnya. Orang makin sedikit duitnya makin enak makannya. Tengok orang-orang yang banyak duit, kalau tempat rewang makannya sedikit Bapak Ibu. Disuruh makan daging, enggak lah, di rumah pun dah ada, padahal olesnya 500. Tengok orang miskin, kalau ada kenduri paling seneng. Bahkan nanya-nanya kapan lah di kampung Sukarami ada kenduri, ada maulid, bentar-bentar Isra Mi'raj, disuruh undang di sekolah. Kenapa kok dia seneng diundang? Karena kalau diundang makannya 3 piring. Banyak kok, banyak makannya, perbaikan gizi. Tuh. Apalagi diundang tempat kenduri, rewang, pesta. Tuh yang paling banyak makan orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, orang miskin. Orang banyak duit apa orang nggak punya duit? Yang paling banyak orang yang duduk di depan jaga tamu apa yang di belakang jaga nasi? Makanya pada tuh Pak Imam jangan di depan aja, duduk belakang. Jusir. Bapak Ibu, itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nih malam hari ini memang tahun baru. Ya, bergantinya tahun, tapi malam ini juga adalah malam 1 daripada bulan Rajab. Oh, Bapak Ibu tahu bulan Rajab? Tahu? Bulan berapa? Bulan Rajab bulan berapa? Dalam hitungan Islam itu ada 12 bulan. Karena memang Allah sudah ciptakan bulan dalam setahun ada 12 bulan. Inna iddata syuhur 'indallahi 12 fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tudlimu fihinna anfusakum. Ada 12 bulan tuh dalam setahun. Kalau bulan di bulan Hijriah, yang pertama adalah bulan Muharram. Bulan Rajab, bulan 2-nya bulan apa? 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal. 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Ula, 6 Jumadil Tsani, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 puasa. Ada bulan puasa, bulan Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Ini nampaknya di sini Bu Hajah, Bu Haji semua nih. Dan hitung kapan Dzulhijjah, mana mau umroh lagi. Kita juga harus mengenal bulan-bulan dalam Islam. Nih kalau sudah bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban. Habis Sya'ban bulan Ramadan, 2 bulan lagi. Nih malam awal daripada Rajab Allah sampaikan umur kita. Syukur-syukur nanti kita sampai di bulan Ramadan. Maka setelah sholat doa banyak-banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa artinya? Ya Allah, sampaikan berkahilah aku di bulan Rajab. Ya, barik lana fi Rajab
wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami juga di bulan Sya'ban dan sampaikan kami bertemu dengan Bulan Ramadan. Ramadan. Doa tuh. Kita kepingin sampai bulan Ramadan. Sahabat-sahabat dulu paling senang kalau udah datang bulan Ramadan. Maka sahabat-sahabat paling nyambut tuh Ramadan. Kepingin tiap tahunnya Ramadan terus. Bapak Ibu kepinginnya tiap hari? Tiap hari? Maka Ramadan terus apa raya terus? raya terus. Sahabat-sahabat kepinginnya tiap hari Ramadan terus. Kenapa? Karena bulan Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam. Kalau bulan Ramadan dibuka pintu langit, ditutup pintu neraka. Tuh, sahabat kepingin. Kalau kita kepinginnya tiap hari raya. Mana belum raya, udah raya duluan. Mana lagi megang, siang-siang udah motel. Tuh. Maka Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk bulan Rajab, Nabi paling banyak puasa, Bapak Ibu. Puasa. Pernah Nabi puasa sebulan lamanya. Bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab adalah bulan ampunan. Bulan haram. Maka perbanyak kita di bulan Rajab ini adalah minta ampun kepada Allah. Tuh Rajab. Nah, dulu sahabat-sahabat senang kalau di bulan Rajab ikut Nabi puasa. Puasa 1 Rajab, puasa 2 Rajab sampai 15 Rajab. Nanti di 15 Rajab ada sholat pertengahan bulan Rajab. Sholat. Maka bulan Rajab itu adalah bulan di mana perbanyak istighfar. Yang kedua, di bulan Rajab perbanyak sedekah. Banyak sedekahnya. Maka orang yang sekarang ini paling banyak sedekahnya, paling baik bulan Rajab. Orang yang mau kaya banyakin sedekah. Orang yang mau sehat dari sakit banyakin sedekah. Orang yang mau mudah urusannya banyakin sedekah. Orang yang mau berhasil banyakin sedekah. Tengok orang-orang yang banyak sedekah, ada yang miskin? Tidak ada. Bahkan orang-orang yang hari ini kaya karena kebanyakan dari mereka adalah banyak sedekahnya, apalagi di bulan Rajab. Ya, Bapak Ibu, bulan Rajab kata Allah, "Fala tuzlimu fihinna anfusakum." Jangan engkau menzalimi diri kalian. Maka dari Imam Ad-Dailami, hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari Imam Ad-Dailami radhiyallahu anhu, ya, an Nabi SAW, sittatu asya tuhbitul a'mal. Kata Nabi, ada 6 perkara yang dapat merusak amalmu. Kalau engkau melakukannya, termasuk engkau adalah orang-orang yang menzalimi dirimu. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Nih bulan Rajab nih, jangan zalimi diri kita. Yang pertama apa yang merusak diri kita? Adalah sibuk ngurusin aib orang lain. Sini banyak nggak nih yang gitu? Nggak ada. Alhamdulillah. Tengok wajahnya ceria-ceria, senyum-senyum. Ustaz itu ngomong apa? Lah kok suwi tenan, mana ngomong wis enek sing nunggu, ora bakal ayam. Al-istighalu udalu bi'uyubil khalqi, sibuk ngurusin aib orang lain. Seolah-olah dia nggak punya salah, seolah-olah dia nggak punya aib, seolah-olah dia nggak punya cacat. Orang yang mau beruntung itu adalah orang yang sibuk ngurusin aibnya sendiri. Ada Haji Nasrullah, kenal? Sama, nggak kenal. Haji Nasrullah. Haji Nasrullah jadi orang kaya, Bapak Ibu. Kayanya luar biasa.
Ketika dia ditanya, Haji Nasrullah, Anda kok bisa kaya, usaha Anda apa? Saya ini jual beli rumah, ya, jadi pemborong. Terus gimana caranya Anda kaya? Ditanya, saya minta sama Allah. Dulu saya nggak punya modal apa-apa, ada yang kasih modal. Allah titipkan modal. Dikasih surat tanah, disuruh buat rumah, disuruh jual, laku semuanya. Hartanya makin banyak. Lantas apa yang bisa membuatmu kaya? Beliau berkata, saya belajar dari guru saya bahwa hidup ini jangan banyakin dosa. Terus saya tiap malam saya hitung dosa dan kesalahan saya. Hari ini saya nyeritain orang itu dosa, saya tulis. Mau tidur, tadi ngambil jambu tempat tetangga, tulis. Tadi ngambil barang orang, ikan mudah ditimbang, lebihin 1, dosa, tulis. Dosa hari itu saya tulis semua, malamnya saya sholatin. Tiap 1 dosa 1 kali sholat sunat taubat. 1 dosa 1 kali sunat taubat. Kalau 1 hari 1 malam saya ada 10 kali melakukan dosa dan kesalahan, maka malam hari itu saya melakukan sholat sunat taubat 10 kali, 10 rakaat. Tuh, 20 rakaat, 10 salam maksudnya. Tuh, tiap malam dia sholat sunat taubat. Sampai sekarang beliau masih sholat sunat taubat. Luar biasa. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain, apalagi bulan Rajab. Kalau bulan-bulan biasa kita buat dosa, pahala dosanya sedikit. Tapi kalau bulan Rajab kita melakukan dosa, dosanya Allah lipat ganda. Tuh, mau Bu? Mau nanggung dosa? Ustaz, kok nanggung dosa orang, dosa sendiri pun banyak. Ya Allah. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Rajab ini jangan terlalu cinta dunia, hubud dunia. Itu orang rugi. Cinta dunia itu bagaimana? Sibuk cari dunia, lupa akhirat. Seolah-olah dunia itu selamanya dan bakalan ia bawa mati. Padahal ia tahu betul bahwa akhirat adalah tempat kembali dan sebaik-baik tempat kembali. Setuju? Hari ini yang mau kerja terus gak tahu waktu, siapa orangnya? Mau? Ada? Gak ada? Ya udah jam 9 gak ada lah. Iya. Maka orang yang cinta dunia, dia bekerja, dia berpikir untuk dunia. Dia berumah tangga untuk dunia. Dia punya anak untuk dunia, untuk senang-senang dunia. Tapi orang yang cinta akhirat, kalau dia berbuat dunia untuk akhirat. Dia punya harta, ingat untuk akhirat. Dia punya banyak uang, akhiratnya uangnya untuk apa? Tuh orang yang ingat akhirat. Ya. Maka kata Imam Al-Hasan, ada 5 perkara yang manusia sering lupakan dan sering manusia paling cintai. Apa yang sering manusia lupakan dalam hidupnya? Manusia sering melupakan bahwa hidup pasti akan kembali. Betul? Tuh, manusia sering lupa tuh. Hidup ini seolah-olah selamanya, lupa dia bakalan kembali. Manusia tuh paling senang. Apa yang selalu dicintai sama manusia? Bangun rumah megah, rumah mewah. Lupa bangun rumah alam barzah. Setuju? Tuh ya. Tuh manusia paling senang tuh. Punya mobil, wangi yang lebih bagus,
udah punya rumah, buat lagi yang rumah yang lebih bagus, lupa kalau dia bangun alam barzahnya. Tapi bukan berarti bangun alam barzah kemudian kuburannya dibangun secantik-cantiknya, bukan. Tapi maksud bangun alam barzah, kalau dia punya uang, dia punya jabatan, jabatan digunakan untuk memudahkan urusan orang lain. Asir wala tu'asir, mudahkan urusan orang lain, jangan mempersulit orang lain. Jabatan. Kalau dia punya harta, dia sedekahkan hartanya karena dia tahu alam barzah lebih butuh, dunia cuma sebentar. Kalau bangun indah rumah dunia silahkan, tapi jangan lupa banyakin sedekahnya, bangun juga alam barzahnya. Gitu kan? Yang ketiga, banyak manusia yang terlalu cinta keluarganya tapi lupa bahwa bidadari sorga telah menantinya. Betul nggak? Nih bapak-bapak yang nggak sholat subuh itu sayang sama sholatnya apa sayang sama bini? Hah? Yang nggak sholat subuh enak meluk bini apa? Ambiler loh. Oh. Subuh bapak, subuh enak berangkat ke masjid apa enak ngelon gini? Saya tanya, ngelon bini itu ibadah apa enggak? Ibadah. Ada orang tahajud tiap malam, Bu. Tahajud tiap malam. Tapi bininya merepet aja. Laki apalah. Kasih muka, dia sholat. Kasih pantat, dia sholat. Sholat aja, nggak dipegang-pegang. Lah satunya nggak pernah tahajud, masih ngeloni bini, bininya seneng tiap malam. Bagus mana? Bagus mana? Ngeloni bini lah. Bagus kalau nih? Ini. Ini bapak model yang mana? Yang rajin tahajud apa rajin ngeloni bini? Ngeloni bini. Di sini bapak-bapak yang rajin ngeloni bini apa rajin tahajud? Ngeloni bini. Dua-duanya. Masya Allah, dua-duanya karena bininya dua. Allah ya karim. Oh. Ya. Silakan kita cinta dunia, tapi ingat kita bakalan kembali. Memang nyenengin bini itu ibadah, Pak. Betul. Sempet bini marah, malam marah, pagi marah, alamat sarapan nggak dibuat, tempat kerja naik asam lambung, masuk rumah Sakit. alamat begitu ya. Tapi ingat Pak, sebaik-baik kita, secinta-cinta kita dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak kita, ingat tempat kembali kita ada bidadari yang menanti seorang laki. Tapi bidadari itu adalah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya bapak kalau tiap hari direpet sama bini dunia nggak apa-apa, bilang aja dalam hati nggak apa-apa, merepet lah terus, bidadari dah nunggu surga. Setuju Pak? Ngademin hati. Dan repet lah terus, nggak apa-apa. Aku biniku yang di surga sana dan nunggu-nunggu. Kau repet kok banting terus. Paling penting masak kau taruh sini nasinya, lalu kau taruh sini, piring-piring kau taruh dan selesai. Setuju? Memang Pak, perempuan itu paling banyak repetnya. Saya bela nih ibu nih. Ya Bu, boleh kan? Ibu-ibu ini, mama itu, bini-bini di rumah kalau nggak ngerepet Pak, otaknya sakit, kepalanya pening. Maka kalau yang udah jadi kakek, jadi nenek,
Di rumah cucunya udah jauh semuanya, anak-anak udah nggak ada di rumah, dititipin cucu ke rumah, bapak-bapak nggak usah marah, biarin tuh nenek-nenek ngurusin cucunya, udah capek ngurusin cucunya nggak ngurusin bapak. Udah capek ngerepetin cucunya nggak ngerepetin. Tuh biarin Pak. Maka perempuan itu bagus, yang paling banyak ngerepetnya. Daripada diem, dipendem, tiba-tiba sakit jantung. Masuk rumah sakit tanya kenapa Bu, nggak apa-apa. Sakit hati mah enggak. Kenapa? Nggak apa-apa. Karena memang qadarnya Allah berikan kepada seorang wanita mesti banyak keluar dari mulutnya. Kok bisa mulutnya banyak ngomongnya? Karena perempuan mulutnya dua. Tasawufnya begitu. Kenapa perempuan banyak